Anime ecchi ini bikin aku mikirin banyak hal. Yang jelas bukan ecchi yang warna ungu, tapi ini cuma anime ecchi biasa. Padahal biasanya orang nonton anime ecchi yang kayak gini tuh dengan brainless gitu, tanpa mikir, atau kayak neuron activation. Karena kalau dipikir-pikir ya biasanya orang bakal seneng gitu ketika ngelihat belahan. Tapi ketika aku nonton anime 2,5 Dimensional Seduction, aku mikirkan banyak hal tentang cosplayer. Sekarang aku malah bertanya-tanya, sekarang orang cosplay itu karena apa ya? Apakah karena mau money, power, and fame, atau emang karena suka doang? Padahal kalau mau diingat-ingat, zaman dulu cosplayer itu sering dikatain badut lah dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kayaknya malah semua orang mau jadi cosplayer gitu. Somehow aku ngerasa ketika aku bikin video kayak gini bakal ada komentar, suka-suka mereka lah bang, mereka kan cosplay apa yang mereka suka. Kan yang cosplay mereka, bukan lu. ya aku berpikir kayak gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin bakal ada komentar kayak gitu, karena ini video panjang dan orang-orang yang punya attention span rendah itu nggak mungkin bakal nonton video ini. Jadi apa yang ada dalam kepalaku soal cosplayer dan anime 2,5 Dimensional Seduction? Jadi sahabat wibu baraya denial sekalian semua, ayo kita bahas animenya. Jadi gini, di salah satu episode 8 anime 2,5 Dimensional Seduction ada karakter yang namanya Nagomi, yang dimana dia cosplay tapi dia sempat lupa atau nggak tahu sama karakter yang mau dia cosplayin. Sedangkan di episode ini atau episode-episode sebelumnya itu ada karakter yang namanya Ririsa, yang dimana dia itu cosplay sebagai karakter yang dia suka doang, atau dia cosplay karakter yang dia tahu doang. Dari sini jelas banget kan kelihatan gitu perbedaannya, kayak satu demi fame, satu demi profesionalitas, dan yang satunya lagi ya demi hobi, atau bener-bener genuinely suka dengan cosplayer dan karakternya. Setelah aku nontonin anime ini, muncul pertanyaan di kepalaku. Pertanyaannya adalah mendingan yang mana? Terus pertanyaan lainnya adalah mana cara cosplay yang paling benar? Tapi sebelum aku mau ngebahas lebih lanjut, aku mau kasih disclaimer dulu. Di sini aku nggak ada niatan buat nyinggung orang atau buat nyerang orang atau nyerang siapapun. Ini bener-bener cuma murni dari apa yang kupikirkan dan ku overthinkingkan dari nonton anime ini. Dan emang ya kadang-kadang kalau kau kebanyakan nonton anime, pasti ada aja adegan yang bener-bener kau pikirkan sampai ke bawah mimpi. Ya, yang ku maksud di sini bukan mimpi basah ya, tapi mimpi yang begitu bangun bikin kau mikir dan mempertanyakan eksistensial hidupmu gitu loh. Tapi daripada out of topic, aku mau mengajak kalian mundur ke beberapa tahun belakang. Di beberapa tahun belakangan ini, aku yakin kau mungkin sadar, aku juga sadar gitu, kalau sekarang udah mulai banyak cosplayer. Dan jelas kita sama-sama tahu juga kalau cosplayer-cosplayer ini punya tujuannya masing-masing. Dan aku sendiri sebenarnya mempertanyakan apakah cosplayer ini, cosplayer yang baru-baru ini, itu beneran suka dengan kultur wibu atau cuma mau memanfaatkan hype. Terus kira-kira kalau cuma mau memanfaatkan hype doang atau memanfaatkan pasar wibu doang, kira-kira itu salah atau enggak? Sekali lagi aku mau ngasih tahu, ini tuh murni pendapatku sendiri dan aku nggak mewakili siapapun. Dan menurutku sendiri, kalau kau mau tahu pendapatku adalah ya sebenarnya salah nggak salah, dan ya jatuhnya nggak salah-salah amat. Tapi meskipun begitu ya, meskipun aku berpikir kalau cosplay demi hype itu bukan masalah, aku yakin ada beberapa orang di luar sana yang berpikir kayak, ah orang itu cuma cosplay karena lagi hype, ah ini mah cosplay karena gamenya baru keluar, emang pengen mau dapat fame doang. Dan iya, itu nggak bisa dipungkiri gitu, dunia cosplayer itu mirip-mirip sama dunia modeling, yang dimana perbedaannya adalah kalau model biasa ya pakai baju biasa, kalau cosplayer ya pakai kostum. Dulunya aku mikir begini, kalau misalnya ada orang yang cosplay tapi nggak ngerti karakternya, nggak ngikutin animenya, atau nggak ngikutin VTubernya, aku menganggap kalau dia itu adalah poni. Gampangnya dia itu nggak ngerti apa-apa, tapi melihat pasar wibu ini rame, dan akhirnya dia memanfaatkan itu. Lebih gampangnya lagi ya pada dasarnya dia nggak jujur sama dirinya sendiri, atau dengan kata lain pura-pura suka. Apalagi ditambah sekarang, kalau mau cosplay itu tinggal sewa doang, nggak perlu repot-repot. Pikiranku dulu aku kayak kasihan gitu sama orang-orang yang beneran cosplay murni karena dia suka dengan karakternya, atau murni karena ini adalah hobinya. Tapi kalau sekarang pemikiranku tentang cosplay ya, oh dia cosplay, emang cosplayer lagi rame dan aksesnya lebih mudah, dan akhirnya sekarang dia jadi punya kesempatan untuk cosplay. Dan sekarang juga kayaknya nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi deh, karena kata wibu itu kan udah dianggap sebagai hobi yang mainstream. Jadi ya wajar banget kalau misalnya cosplayer-cosplayer baru mulai bermunculan. Lagian kalau emang mau dipikirin ya, emang harus paham karakternya dulu baru boleh cosplay? Ya sebenarnya enggak juga. Bahkan menurutku cosplayer itu emang kebagi menjadi dua. Pertama yang emang beneran suka sama series, karakter, game, atau VTubernya. Dan yang kedua emang suka sama modeling dan kebetulan konsep cosplay itu bagus. Jadi dia ya sekalian cosplay. Jadi cosplay di sini itu ditambah sebagai keunikannya mereka. Oh iya, sebenarnya ada lagi satu, ada tipe ketiga. Tipe ketiga itu adalah
Nah tadi yang ketiga, nomor 3 tadi itu disensor aja, karena aku yakin kalau misalnya itu keluar dari mulutku, orang-orang bakal ke-trigger gitu, orang-orang bakal panas langsung emosi. Jadi biarkan aku, editor, dan orang-orangan clean sound doang yang tahu apa isinya yang ketiga. Jadi tolong disensor. Tapi terlepas dari dua jenis cosplayer yang aku maksud barusan, kadang-kadang aku sendiri tuh agak ngerasa kesel gitu, terutama kalau ngelihat cosplayer yang berusaha buat manfaatin hype tapi mereka sendiri cosplaynya nggak maksimal gitu. Aku rada kesel soalnya kayak aneh gitu. Maksudku gini loh, gimana caranya kau mau narik pasar wibu kalau cosplaynya setengah-setengah? Kayak mau ngejar hype tapi kok nanggung gitu loh. Kenapa nggak dipersolek dulu dirinya menjadi lebih cantik, lebih cakep, lebih ganteng atau apa gitu? Maksudku wajar dong kalau kok cosplay setengah-setengah terus dapat kritik gitu. Terus yang paling kujengkel lagi adalah ketika dikritik dia ngambek terus playing victim. Nah itu tangent, aku kayak udah melenceng dari topik. Jadi kita lanjutin dulu. Tapi gini deh, sebenarnya mainstreamnya dunia cosplayer atau industri cosplayer ini ada bagusnya, tapi di saat bersamaan mereka ini bisa jadi pedang bermata dua. Yang mulai kelihatan adalah ketika ada orang cosplay atau ada cosplayer itu pasti dicap yang aneh-aneh, kayak mengarah ke hal yang negatif gitu. Ya kau ngerti lah maksudku ke arah yang negatif. Kayak misalnya ngaku cosplayer tapi berkedok jualan apa gitu demi memanfaatkan kata cosplayer tadi. Atau juga kayak misalnya dia itu cosplay cuma buat hype doang, cuma buat dapat perhatian doang, karena kalau dia nggak cosplay dia nggak laku. Atau mungkin ada hal-hal negatif lain dah. Ya pokoknya itu terserah, itu kata-kataan orang bukan kata-kataku. Terlepas dari itu semua ya terserah kau mau ngapain. Maksudku gini loh, sebenarnya kalau cosplay mah cosplay aja gitu. Nggak semua cosplayer itu negatif, nggak semua cosplayer itu bermasalah. Tapi emang beberapa itu ada yang bad apple aja, ada beberapa hal yang jelek. Dan bukan berarti karena hanya ada beberapa orang yang jelek, satu komunitas cosplayer itu jadi jelek semua. Dan kalau dipikir-pikir juga ya terserah cosplayernya mau ngapain. Toh yang cosplay dia, yang jadi orang juga dia, yang jualan dia. Jadi ya kau punya hak apa untuk melarang? Sekarang kita itu ada di tahap dimana ada beberapa orang atau beberapa oknum itu yang kelihatannya benci banget sama cosplayer, yang dimana katanya mereka cuma memanfaatkan penampilan lah apalah, ya pokoknya ada aja yang kayak gitu. Dan menurutku pribadi, kalau kau sangat benci dengan kesuksesan cosplayer, itu ada yang salah dari kau. Dan ini semua terjadi karena kultur incel. Nah untuk masalah incel kau bisa cari tahu di internet. Incel itu artinya apa? Versi gampangnya adalah incel itu adalah cowok yang gak suka sama cewek, terutama cewek yang lebih sukses dari dia. Pada dasarnya itu. Jadi tapi kau cari sendiri lah. Kadang-kadang emang ada incel aja gitu yang benci sama kesuksesan cosplayer gitu. Terlepas dari menjual apa dan melakukan apa, ya pasti ujung-ujungnya incel ini berpikir kalau semua cosplayer itu pasti negatif, dan itu adalah hal yang buruk karena namanya generalisasi. Nah sekarang aku mau ngajak kalian supaya berpikir dengan cara yang lurus, dengan tidak bias, dan kayak mikirkan dengan logika. Sebelum kalian ngata-ngatain cosplayer itu phony, nggak jujur, karbit, atau jualan apa gitu, ya coba pikirkan lagi. Kira-kira apakah cosplayer itu beneran merugikan kau atau enggak? Kayak misalnya ketika dia berpenampilan seperti itu, dia ngerugiin kau atau enggak? Dan kalau emang beneran merugikan kau, sekarang coba pikirkan lagi. Bisa aja cosplayer itu nggak ngikutin seriesnya, nggak ngikutin animenya, nggak ngikutin gamenya atau apapun itu, tapi dia itu bener-bener cinta dengan cosplaying, dengan menjadi cosplayer. Atau dia juga bisa jadi cinta dengan komunitas cosplaynya. Jadi cosplay itu bukan cuma tentang anime dan kostum-kostuman, tapi tentang ya bagaimana orang berpenampilan. Jatuhnya sekarang ya jadi fashion. Di samping positif negatif tadi, ini tuh membuktikan kalau pasar wibu itu solid banget. Yang dimana sekarang industri entertainment kita sudah sadar kalau ada perputaran ekonomi di industri perwibuan ini. Dari cosplayer, anime, game, sampai VTuber itu punya pasar yang cukup solid di dunia perwibuan ini. Ya intinya ada perputaran uang gitu di industri perwibuan ini, terutama di cosplayer. Kau bisa menghasilkan dengan menjadi cosplayer, kau bisa menghasilkan dengan jadi gamer, kau bisa menghasilkan uang dengan jadi VTuber, atau dengan nonton anime pun kau bisa menghasilkan uang. Ya untuk sekarang itu dulu, sementara itu dulu. Dan kesimpulannya apa bang? Kesimpulannya adalah cintai pekerjaanmu sebagai cosplayer atau model kayak kau mencintai uangmu. Ya pada dasarnya kita sama-sama tahu kalau di industri ini ada perputaran uang, jadi manfaatkanlah itu. Dan kalau orang mau memanfaatkan itu ya nggak salah-salah amat, namanya ini free market. Tapi meskipun begitu, saranku ya minimal kalau kau mau cosplay, tahu gitu sama karakter yang mau di-cosplayin. Jadi kalau misalnya ditanyain, kau nggak malu-malu amat gitu. Jadi setidaknya ada attachment antara si cosplayer, kau yang cosplay, dengan komunitas perwibuan ini. Dan gak cuma pakai kostum doang. Dan itu aja dulu untuk keluh kesah dan apa yang kupikirkan tentang anime 2,5 Dimensional Seduction. Ya terserah kau mau berpikir apa tentang aku, tapi aku cuma mengutarakan apa yang ada di kepalaku dan yang apa aku overthinkingkan setelah nonton anime. Aku Dewa Anime, admin Yami, stay clean and sound.
gini nih, masalahnya ya, kalau kau pikir, itu cuma lu doang bang yang mikir bang, cosplayer tuh banyak yang gak suka karena mereka fake, karena mereka phony. Aku tuh pernah bikin sketsa, yang dimana sketsanya ini jelas settingan gitu. Aku kayak nanya, lagi cosplay apa? Hololive gitu. Orang-orang tuh ada yang komentar tuh ada banyak yang resah juga. Ada 2 jenis komentar, ada yang sama resahnya, terus ada lagi satu komentar yang kayak, ya biarin dia lah, dia mau cosplay apa, dia nggak tahu suka-suka dia. Tapi di antara kedua jawaban ini kira-kira mana jawaban yang waras gitu kan? Terserah mau pilih yang mana. Aku sih minimal tahu karakter ya, dan karena itu keresahan banyak orang, ya aku bikinkan jadi video. Terserah, sekali lagi pandangan kita bisa berbeda dan setiap orang punya pandangan yang masing-masing. Itu freedom of speech ya. Terserah kau mau gimana. Satu-satu yang ku benci mah orang-orangan Facebook ya. Yang Facebook